Nah, hari ini kita akan bicara satu subtema lagi sebagai serial khotbah kita. Hari ini temanya adalah pendewasaan iman di dalam mengiring Kristus. Jadi orang yang ikut Tuhan Yesus tidak cukup sampai percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, dia dulu selamat, lalu dia berpikir sudah selesailah hidupnya. Tidak, Tuhan ingin kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, tapi hari ini kita berbicara tentang pendewasaan iman di dalam mengiring Kristus. Nah, saya ajak kita membuka dulu dalam kitab Ulangan. Sudah, Ulangan 32 ayat 8 sampai dengan ayat 12 saja kita baca ayat ini. Sudah, saya akan bacakan dari ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ada berapa orang tuh? Anak Israel ada 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, tema kita hari ini pendewasaan iman di dalam mengiring Kristus. Nah, saya mau katakan gini saudara, setiap orang percaya kepada Tuhan, Tuhan mempunyai program bagi orang tersebut. Amin. Karena Tuhan punya program, Tuhan menaruh orang itu dalam kalender kerja Allah. Nah, saudara harus ngerti. Jadi kita nih bukan hanya sekedar percaya Yesus dan selesai sampai di situ. Saya mau katakan hari ini, keselamatan tuh anugerah Tuhan di dalam Yesus 100%. Artinya apa? Tidak ada upaya kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itu 100%. Makanya Paulus katakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dia berkata, tapi kasih karunia hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini sudah jelas-jelas membuktikan bahwa kasih Tuhan itu sempurna, tidak perlu kita upayakan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kasih itu sempurna banget saudara. Bukti kesempurnaan Tuhan melakukan ada 5 hal. Apa pertama? Dia mau lahir. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikannya apa? Anaknya yang tunggal itu. Lihat, supaya setiap orang percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu langkah awal. Dia buktikan dia mengasihi kita, dia ingin menyelamatkan kita secara sempurna. Tapi kalau dia cuma lahir, nggak berbuat sesuatu, beda nggak dengan yang lain? Semua nabi lahir, tokoh agama lahir, termasuk yang satu itu juga lahir. Tapi yang kedua, dia bukan lahir, tetapi dia mati. Amin. Efesus pasal 1, Petrus berkata, oleh darahnya kita disucikan dan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Berarti membuktikan bahwa Yesus itu mati, darahnya tertumpah. Makanya kita melakukan hari ini perjamuan kudus untuk mengingat peristiwa itu. Nah, kalau dia cuma mati, apa bedanya? Semua mati, rasul mati, tokoh agama mati, termasuk nabi-nabi yang satu itu juga mati, gak pernah bangkit. Nah, tapi yang ketiga, setelah dia mati, dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 4, seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi yang menentukan kualitas hidup kita, iman kita itu di dalam Yesus itu karena kebangkitannya. Bukan karena dia bangkit baru dia menjadi Tuhan, bukan. Tapi karena dia Tuhan maka dia bangkit. Jadi bukan Yesus menjadi Tuhan bukan karena kebangkitan yang menentukan, bukan. Tapi karena dia Tuhan pasti dia bangkit dan dia buktikan itu. Langkah yang keempat apa? Naik ke surga. Dia naik apa? Naik ke surga. Ngapain? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
Dan langkah kelima dia berkata, dia akan datang kembali menjemput dan membawa orang percaya supaya di mana aku berada, mereka berada. 4 langkah sudah dilakukan, tinggal 1 yang belum. Nah, ini membuktikan apa? Kasih Tuhan itu sempurna, dia kerjakan segala sesuatu bagi kita. Tapi dengar baik, setelah kita hidup dalam dia, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia ingin kita mengalami pendewasaan iman di dalam kehidupan kita selama kita mengiring dia. Amin. Nah, itu sebabnya dari apa yang kita baca, kita lihat di sini. Di sini dikatakan Tuhan mempunyai 12 orang, mempunyai 12 suku dalam bangsa Israel, tapi ada satu hal yang ditetapkan, yaitu siapa? Yakub sangat dikhusus, tapi bagian Tuhan ialah umat, ya, ayat 9, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Makanya Tuhan perhitungan dari Abraham, Ishak, Yakub terus turun sampai kepada Daud dan akhirnya sampai kepada Kristus Yesus. Ditetapkan dipilihnya itu. Makanya dari kata Yakub yang adalah apa? Yakub itu tukang tipu. Jadi jangan sampai ada yang kasih nama Yakub, ya. Tapi ada juga yang namanya bagus, tukang tipu juga. Akhirnya Tuhan beri nama dia siapa? Israel, artinya apa? Pangeran. Tetap, jadi diperhitungkan itu. Nah, di sini tapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya yang ditetapkan baginya. Itu yang kita kenal dengan bangsa Israel. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok bangsa Israel yang dipilih bukan bangsa Indonesia? Kenapa? Itu kedaulatan Tuhan, hak prerogatif Allah. Dan dia pilih sebenarnya untuk menetapkan bangsa ini untuk menjadi berkat di bangsa-bangsa sekelilingnya waktu itu. Tapi gagal, saudara. Makanya kesempatan keselamatan itu diberikan bagi semua kita hari ini. Amin. Nah, tapi sekarang kita lihat, ternyata setelah Tuhan tetapkan bangsa ini, tetapkan Yakub ini, saudara lihat, ternyata saudara tidak langsung terjadi seperti itu aja. Ternyata ada 2 hal yang Tuhan kerjakan melalui Yakub ini. Melalui bangsa Israel ini ada 2 sistem yang Tuhan kerjakan. Sistem ini tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang punya dua sisi yang tidak bisa dipisah. Yang pertama disebut dengan sistem pendidikan Allah. Ini yang saya sering kali menyebut pelatihan Allah. Tapi satu sisi sistem yang kedua dia berlakukan adalah sistem pemeliharaan Allah. Ini berjalan bersama-sama, saudara. Setelah bangsa itu ditetapkan, Tuhan berlakukan 2 sistem bagi bangsa ini. Nah, saya mau katakan hari ini, itu juga Tuhan lakukan bagi kita semua. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, bukan selesai. Dia mendidik kita, tapi sisi lain dia juga memelihara kita. Amin. Nanti kita lihat luar biasa terjadi. Nah, kita lihat dulu dalam ayat yang ke-11-nya. Kita lihat dulu pertama, sistem yang Tuhan berlakukan bagi bangsa Israel ini. Ayat yang ke-11 itu dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Lihat. Jadi setelah bangsa Israel Tuhan pilih, sistem yang pertama Tuhan berlakukan bagi bangsa ini adalah sistem pendidikan. Dan di sini digambarkan seperti Raja Wali, saudara. Seperti apa? Raja Wali. Saya paling senang nonton di televisi itu kalau saya langganan apa? Top TV. Di channel 202 sampai 204 itu ada hal-hal yang khusus, ya, sejarah diceritakan. Juga ada namanya dunia binatang, Planet Animal. Nah, itu saya senang banget nonton itu, karena itu suatu real, nggak dibuat-buat gitu loh. Kalau saudara perhatikan binatang itu ada filosofis yang bisa kita terima. Contoh, singa itu buas nggak? Tapi serakah nggak? Nggak. Dia hanya memakan, menerkam musuh waktu dia lapar. Selesai dia kenyang, biarin musuh tuh lewat, makanan dia biarin. Beda dengan manusia. Sikat terus. Sampai ada 3H, halal, haram, hajar. Sampai ketangkap, baru orang komentar, coba kalau dulu cuma sekian M, ya kan?
Kan enak dia nggak ketahuan. Itulah manusia. Makanya salah satu kenapa Tuhan suruh kita bawa persembahan, bawa perpuluhan. Tuhan miskin nggak? Salah satu melatih supaya lu nggak rakus, nggak serakah. Orang semakin tahan itu, dia semakin serakah. Nah, saudara lihat, ini yang diperlakukan ya kan? Nah, jadi saya paling senang nonton Dunia Binatang itu. Dan saya pelajari Raja Wali. Beberapa waktu yang lalu saya lihat, baru beberapa hari yang lalu, bagaimana orang di daerah Tibet sana, kan mereka di Gunung Batu tuh belajar, dia latih elang gitu. Sampai anaknya yang paling kecil nggak mau sekolah gara-gara ingin jadi kayak bapaknya. Bertani dan ngurusin burung. Golden Eagle, elang emas itu. Nah, tapi di sini Alkitab menggambarkan sebagai Raja Wali, saudara. Makanya Alkitab berbicara tentang Raja Wali itu ada hal-hal yang luar biasa. Akhirnya saya penasaran, pengen tahu apa sih burung Raja Wali itu. Dari nonton saya perhatikan dan akhirnya saya beli ini loh, literatur pokoknya menjelaskan. Saya jumpai di situ dikatakan begini, keistimewaan Raja Wali itu adalah satu-satunya burung yang dapat terbang antar benua. Bagaimana caranya? Di situ ceritakan rupanya burung Raja Wali itu ada badai, dia bukan menghindar, dia cari badai lalu dia nerobos naik ke atas, sampai di atas badai dia bentangkan sayapnya. Jadi badai itu yang mendorong dia bawa kemana-mana, nggak capek, saudara. Sampai dikatakan burung yang dapat terbang antar benua adalah Raja Wali. Makanya kita digambarkan seperti Raja Wali. Alkitab banyak berbicara seperti itu kan. Ini keistimewaan Raja Wali. Yang kedua di situ dikatakan dia dapat terbang non-stop sejauh 4.000 mil. Jadi rupanya karena badai itu di antar benua, saudara. 4.000 mil. Yang ketiga saya pelajari dalam buku itu menceritakan dia dapat melihat 1,5 mil jauhnya. Jauh loh, 1,5 mil itu berapa kilo itu? 1 mil kurang lebih 1,5 kilo. Makanya coba lihat kalau burung elang lagi di shoot dekat gitu kan, waktu dia lagi matanya tuh kan, jadi dia bisa dapat melihat 1,5. Makanya saudara bayangan ayam yang baru lahir itu di balik papan tuh banyak, ya bukan burung elang, bukan Raja Wali tapi satu jenis elang tuh. Anak yang baru lahir, anak ayam itu, toto dia lihat di atas udah muter turun, makanya langsung induk ayam tuh panggil anaknya dimasukin di bawah di bawah sayapnya. Karena dilihat elang dari jauh gitu, dia bisa lihat anak ayam yang kecil. Maka di situ dikatakan dia dapat melihat 1,5 mil jauhnya. Yang keempat keistimewaan dari Raja Wali, penglihatannya 8 kali penglihatan manusia normal. Jadi orang normal lihatnya itu Raja Wali 8 kalinya. Jadi jelasnya luar biasa. Lalu dikatakan yang kelima, dapat memperbesar penglihatannya, fokusnya itu, saudara, sebesar 2,5 kali. Jadi di zoom gitu loh, 2,5 kali diceritakan dalam buku itu, 2,5 kali. Lalu dia digambarkan adalah pemburu yang tidak ada rasa takut. Saudara takut nggak dengan ular? Ular berbisa lagi. Beberapa waktu yang lalu saya nonton televisi itu, ular laut tuh warnanya hitam putih. Itu kan ular sangat berbisa. Saya lihat tuh burung elang dari atas, dia langsung terjun, dia angkat dengan dengan cakar dia bawa ke sarang, habis selesai ular berbisa itu. Nggak rasa takut, saudara. Dan akhirnya dia bisa menjadi begitu, apa sebabnya? Menjadi luar biasa. Dilatih. Nah, di sini dijelaskan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, saya perhatikan, saudara, beberapa hari yang lalu pun saya menyaksikan peristiwa ini yang saya ceritakan dari orang di Tibet tuh. Itu kan mereka tinggal di padang gurun yang gunung-gunung batu. Jadi rupanya burung itu, saudara, dia bersarangnya di batu, gunung batu, tapi di pinggir-pinggir aja, sampai susah banget. Jadi waktu anaknya pengen jadi seperti bapaknya, dimarahin. Jadi cerita anak itu, jadi ini kesaksian ya, jadi ada wawancara. Anak yang paling kecil nggak mau sekolah, gara-gara pengen jadi bapak kayak bapaknya. Mengembalakan sama jadi ahli melatih burung elang nih, Golden Eagle.
gelang emas besar, saudara. Akhirnya udah bapaknya maklum, diomel-omelin, kenapa membuat sekolah, maksudnya bapaknya supaya anaknya lebih baik daripada, tapi dia nggak mau, udah akhirnya diikutin lah. Jadi saya lihat waktu bapaknya naik, ambil anak burung, karena dia kasih buat anaknya, dilatih kan harus dari kecil. Wih, saya ngeri betul waktu lihat dia naik. Jadi anaknya tuh pegang tali satu di atas gunung, bapaknya sambil pegang tali itu mengikat badannya, diulur pelan-pelan. Ngambil apa? Seekor anak, ada 2 ekor waktu itu, ambil ekor anak dia seekor anak burung itu untuk dia latih. Jadi baru saya mengerti, makanya digambarkan burung Raja Wali itu bersarang selalu di tempat-tempat gunung-gunung batu dan di pinggir-pinggir yang sulit dijangkau oleh orang lain. Nah, di sini Alkitab bayangkan Raja Wali seperti itu. Setelah itu apa? Setiap hari mamanya beri makan, gantian sama bapaknya dikasih makan setiap hari sampai mulai tumbuh bulu. Begitu sudah mulai berdiri, anaknya biasa ngepak-ngepak dalam sayap, tapi bisa terbang nggak? Belum bisa. Sampai pada saat waktu tertentu induknya lihat sudah saatnya, saudara tahu, digoyang sarang itu, digoyang-goyang, digoncang-goncang, dia meloncat supaya apa? Anak burung ini terlontar keluar, dengan terlontar mau nggak mau secara refleks dia akan mengepakkan sayapnya. Dilatih seperti itu, saudara. Saya nyaksikan, oh seperti itu, dan saya ingat sekali tentang Alkitab menceritakan tentang ini. Pertama nggak sempurna, mau jatuh, lalu disambar lagi dengan induknya, ditaruh atas punggung, dilepas lagi, berulang-ulang sampai akhirnya anak ini bisa terbang secara sempurna, bisa hidup mencari makan sendiri. Oh, rupanya Raja Wali. Nah, di sini Alkitab katakan, kita laksana Raja Wali menggoyang, membangkitkan isi sarangnya melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya nampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi yang pertama kita lihat di sini, sistem pendidikan Tuhan bagi kita, Alkitab menggambarkan seperti Raja Wali sedang melatih anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Kita harus rela setelah hidup dalam Tuhan, rela masuk dalam proses pendidikan Tuhan. Ini yang saya beri nama dengan pelatihan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, banyak orang Kristen nggak siap dengan ini, karena mereka punya satu paradigma berpikir waktu aku ikut Tuhan semuanya beres. Ternyata realita yang dihadapi kok seperti ini. Akhirnya apa? Tidak siap. Padahal Tuhan sedang melatih supaya apa? Mengalami pendewasaan di dalam pengenalan akan Tuhan, terus bertumbuh dalam kehidupannya. Amin. Maka Injil Yohanes kemarin sudah disinggung nama Bapak Pendeta apa? Ketut, bahwa ranting Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dan ayat 2 di situ dikatakan ranting yang tidak berbuah apa? Dipotongnya, tapi yang berbuah diapain? Dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Nah, jadi tujuannya, saudara, pendidikan itu supaya membuat kita semakin berkualitas. Jadi rupanya Tuhan memberlakukan hidup setiap kita yang percaya Yesus seperti ini. Enak nggak? Sedap-sedap enak, kata Sultan Batu Gana almarhum. Ngeri sedap, nah itu dia. Kadang-kadang nggak enak, saudara, dalam proses. Apa aja Tuhan bisa pakai untuk proses, lewat penyakit, lewat masalah-masalah hidup apapun yang kita hadapi. Kadang-kadang kita rasa kok begini, aku sudah hidup lurus-lurus, aku hidup gak macam-macam, kok terjadi sementara yang aneh-aneh. Oke aja kan, kadang-kadang kita berpikir gitu. Tapi waktu kita baca firman, ya terima kasih Tuhan, Dia sedang melatih, mendidik aku seperti seekor anak Raja Wali yang dilatihnya terus. Amin. Nah, saya mau katakan bagi hari ini, itu Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi kita nih kalau mau jadi Raja Wali yang luar, jadi bukan nyanyi aja kan, bukan terbang tinggi. Total menghadapi proses itu kita ketakutan, kita tidak siap. Nah, tapi yang kedua perhatikan di sini, selain pendidikan, proses pendidikan, pelatihan Tuhan kerjakan, ternyata yang kedua, sistem yang dia berlakukan, sistem pemeliharaannya berjalan. Coba lihat di sini ayat ke-10D, kita kembali ke depannya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia, lihat,
Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara perhatikan, yang satu digoncangkan, tapi yang satu apa? Dijaga, diawasi, dijaga seperti apa? Biji mata. Nah, kita harus mengerti prinsip biji mata, saudara. Dari seluruh tubuh, saudara, lihat yang sangat dilindungi salah satu adalah biji mata. Pernah nggak merenungkan kenapa mata kita nggak di atas jidat sini? Aduh, di atas kepala, saudara. Jadi kok di satu tempat yang masuknya agak ke dalam, ada rongga, lalu ada tulang yang melindungi. Pernah nggak memikirkan hal itu? Karena apa? Mata itu memiliki sesuatu yang sangat halus lembut. Makanya perlu dilindungi. Tuhan tempatkan di di tempat yang agak ke dalam, dilindungi rongga. Makanya kebentur aman mata kita, karena tulang dulu yang menutup. Yang kedua dipasang alis. Pernah nggak berpikir untuk apa alis? Cuma kalau sekarang kan dicabutin ya kan? Boleh pasang. Siapa bilang udah pasang aja cat hitam tuh, ya kan? Fungsinya tahu nggak? Ada nggak fungsinya? Ada. Kalau keringat jatuh lu nggak perih loh ke saring itu. Yang ketiga apa? Dikasih bulu mata. Supaya apa? Kalau ada debu apa masuk tersaring dengan bulu mata itu. Ya. Yang keempat apa? Refleksivitas paling tinggi adalah mata. Jangankan lihat debu, kena sinar refleks kita tutup mata. Jadi kita bayangkan bagaimana mata itu luar biasanya Tuhan ciptakan. Nah, di sini Alkitab menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti biji mata Allah dijaganya. Berarti apa? Tuhan memberlakukan segala hal yang sangat khusus dalam kehidupan bangsa Israel dalam konteks saat itu. Dan itu juga dia berlakukan bagi kita semua. Satu sisi dia mendidik, tapi satu sisi dia memelihara. Dan peliharaannya itu sempurna. Amin. Coba saudara renungkanlah ini. Digambarkan di sini seperti biji mata. Berarti apa? Kita dilindungi, kita dipelihara, kita dijaganya secara luar biasa. Pendidikan berjalan, tapi pendidikan begitu mulai coba menghancurkan kita, maka di-cut oleh Tuhan. Karena kita dijaga seperti biji matanya. Amin? Nah saudara, ini sistem ini berlaku sampai hari ini. Percaya saja. Nanti kita akan lihat contoh keturunan Yakub selanjutnya yang Tuhan kerjakan ini. Luar biasa adalah Yusuf. Nanti kita lihat contoh itu. Kita akan pelajari satu persatu yang terjadi dalam Yusuf. Jadi Tuhan mendidik, tapi Tuhan pelihara. Amin. Nah ini kita harus sadari. Sampai akhirnya hidup kita sampai pada satu titik kita mengalami apa? Pertumbuhan pendewasaan di dalam kita mengiring Yesus Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini kita perlu menyadari ini. Jadi setelah saya terima Yesus, saya percaya Yesus, ternyata tidak selesai sampai situ. Tuhan mulai didik kita yang pertama. Sistem itu berlaku, tapi sistem yang kedua, yang ada bersama dengan sistem pendidikan, ada sistem pemeliharaan Tuhan berjalan bersama-sama. Amin. Kita aman nggak berarti? Aman. Jadi kalau ada masalah yang kayak itu bukan dunia kiamat loh. Kita kadang-kadang ngerasa dunia itu sudah kiamat ya kan? Padahal enggak, masalah tuh ada batas waktunya, lihatlah. Yakub bergumul enggak? Ada batas waktu enggak? Ada. Sebelum yang bergumul dengan dia Tuhan, dia pukul apa? Sebelum kau berkati aku tidak mau lepas. Akhirnya apa? Dia pukul itu kan, paha yang bergumul dengan dia sampai yang dia diberkati Tuhan. Ada batas waktu. Tapi yang ketahui, pendidikan dan pemeliharaan berjalan bersama yang Tuhan berlakukan. Nah sekarang kita akan lihat contoh ini, kita akan bahas satu persatu, kita lihat ya sistem yang bekerja. Kita buka dalam Kejadian pasal 37. Karena Yusuf ini kan anak Yakub yang Tuhan persiapkan untuk memelihara bangsa Israel di pada musim kelaparan itu. Tapi sebelum dia memakai Yusuf harus dididik dulu. Tapi pemeliharaan tetap terjadi supaya apa? Rencana Tuhan sempurna digenapi. Nah kita lihat dulu dalam kehidupan Yusuf, anak daripada Yakub ini. 37 ayat 1 sampai dengan 11. Saya baca ya. Yusuf dan saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun
Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi dia dibenci. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah, benci terus, ya kan? Benci, tapi rindu. Jadi lagu nih, bagus nih. Siapa yang nyanyi tuh? Benci, tapi rindu. Ada kan? Saya lupa juga kata-kata. Jadi benci terus nih. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau? Ayat 8, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masahkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka lihat apa? Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, saudara lihat, ini satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seorang anak daripada Yakub tadi yang bernama Yusuf. Ternyata Tuhan mempunyai satu rencana, karena Tuhan Allah yang maha tahu bahwa nanti satu saat ada satu proses kelaparan yang sangat luar biasa di negeri itu. Dan sebelum peristiwa kelaparan itu terjadi, dia harus mempersiapkan satu orang untuk memelihara bangsa ini. Maka dia berikan mimpi kepada Yusuf. Jadi di sini kita lihat Yusuf itu dia menerima mimpi itu waktu dia berumur berapa tahun? 17 tahun. Tadi kan dijelaskan itu, ya kan? Yusuf tatkala berumur apa? 17 tahun. Dia memimpi berkas-berkas gandum waktu mereka sedang ada di ladang. Berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas gandum dia. Dia sudah tahu belum arti mimpi itu? Mimpi yang kedua apa? Dia lihat bulan bintang, 11 bintang, bulan, matahari sujud menyembah kepada dia. Lalu dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya. Dan saudara-saudaranya makin tambah benci, saudara. Ini yang terjadi. Jadi Yusuf punya kelemahan nggak sebenarnya? Dia tuh takut Tuhan, betul. Dia takut Tuhan, benar, saudara. Tuhan tahu itu. Tapi punya kelemahan nggak? Ada. Nah, Tuhan tahu bagaimana nanti kalau dia jadi Perdana Menteri dengan bawa kelemahan ini. Pasti kacau. Nah, apa kelemahannya? Kita lihat dulu. Ayat 6 sampai 7 sampai 9, lihat di situ. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpiku mimpikan ini. Sombong banget, ya kan? Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Sombong nggak? Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Ayat 9, lalu ia memimpi pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudara. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya. Sombong nggak? Berarti ya Yusuf punya kelemahan nggak? Apa kelemahannya? Sombong. Bayangkan jadi Perdana Menteri sombong.
Nanti dia usir tuh saudara-saudaranya datang waktu pada masa kelaparan. Tuhan tahu benar tuh, ini harus dibersihkan, harus dikikis. Nanti kita lihat pendidikannya Tuhan mulai kerjakan. Yang kedua apa? Manja. Ayat ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Diperhatikan lebih nggak? Manja nggak? Manja. Bayangkan jadi Perdana Menteri manja. Nanti curhat mulu, saudara. Ada masalah curhat, saudara, manja. Bayang pemimpin gitu, siapa mau ya? Yang ketiga apa? Tukang ngadu. Lihat ayat kedua. Ayat kedua, saudara lihat. Ini nih riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan apa? Saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Gregetan nggak, saudara? Sama-sama di padang, sama-sama kacau kan? Dia ngaduin, saudara. Berarti tukang ngadu nggak? Nggak, bayangkan jadi Perdana Menteri tukang ngadu. Bisa dibayangkan seperti itu. Ini kelemahan, saudara, harus dikikis. Yang keempat apa? Merasa di backing oleh ayahnya. Nah, kita bisa bayangkanlah kalau Tuhan begitu kasih mimpi, lalu mimpi itu Tuhan wujudkan menjadi orang kedua, raja muda di Mesir. Bayangkanlah seorang raja muda yang memerintah dengan sifat sombong, manja, tukang ngadu. Aduh, ya lucu aja lihat pemimpin seperti itu, ya kan? Nggak tegar sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan pendidikan dan sistem pemeliharaan kepada Yusuf. Nah, kita mau lihat satu-satu persatu. Apa pendidikan yang Tuhan lakukan kepada Yusuf? Nah, kita mau lihat ayat ke-20. Melalui saudara-saudaranya, Tuhan mendidik dia supaya dia mau dibunuh. Lihat ayat 20 daripada Kejadian pasal 37 ini. Ayat 20, perhatikan. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita, saya baca dari 18 biar saudara jelas cerita. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, ya. Jadi ayahnya suruh menemukan saudara-saudaranya sedang apa? Mengembalakan kambing domba di padang belantara. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat apa? Mencari daya upaya untuk membunuhnya, membunuh Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Itu kan jengkel banget, lihat tukang mimpi itu lagi datang. Kan kita kalau lagi jengkelin orang gitu kan, ngomongnya kayak ketus, lihat tukang mimpi itu lagi datang, kan. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dia ingin menghambat saudara yang saking jengkelnya, lihat sampai mau membunuh. Nah, saya mau tanya, kalau saat itu peristiwa pembunuhan terjadi, selesai nggak mimpi itu? Bubar. Berarti bangsa Israel pada masa kelaparan tidak ada yang bisa memelihara. Selesai mimpi itu, nggak sampai pada tuntas, pada rencana Tuhan. Saudara lihat, itu mereka rencanakan waktu mereka melihat Yusuf datang. Kita habisi aja dia, tukang mimpi itu, kita selesaikan, dia bunuh. Ini proses ini sedang terjadi untuk Yusuf. Tapi saudara lihat di sisi lain, ternyata ada pemeliharaan Allah yang terjadi. Saudara lihat, melalui siapa? Melalui Ruben. Perhatikan ayat 21, ayat 22. Ketika Ruben mendengar hal ini, lihat, ia ingin melepaskan, ya, Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kan kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Sumur kering maksudnya, ya. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan bawanya kembali kepada ayahnya. Saudara lihat, yang lain bilang bunuh, tanpa disadari Ruben bilang apa? Jangan kita apakan dia. Bagaimanapun dia saudara kita, mendingan kita lemparkan aja ke dalam sumur yang kering itu. Saudara lihat nggak sini? Tuhan batalkan rencana pembunuhan.
lewat Ruben. Proses pertama terjadi, dia harus masuk dalam proses itu, mau dibunuh. Tapi pemeliharaan Tuhan terjadi lewat siapa? Lewat Ruben. Menggagalkan rencana itu. Nah, kita lihat, hidup kita ini pun seperti itu. Ada hal-hal yang menakutkan, menyakitkan karena proses, tapi selalu Tuhan gagalkan kalau ada sesuatu yang ingin melebihi daripada rencana Tuhan. Amin. Nah, ini pendidikan dan proses pendidikan dan pemeliharaan Tuhan yang pertama. Yang kedua kita lihat, melalui Yehuda diusulkan untuk dijualkan jadi budak. 27-28 kita lihat di situ. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia apa? Saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan apa? Perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara di Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian apa? Dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, hal yang kedua kita lihat, dia mengalami proses kedua, akhirnya apa? Diperintahkan oleh Yuda supaya diangkatkan oleh Yehuda dan lalu dijualkan kepada apa? Orang Mesir, dijadikan apa? Budak. Nah, saya udah jelaskan namanya budak tuh dulos kemarin, Bapak Ferdi udah jelaskan juga kan. Budak itu dulos yang tidak punya harga lagi untuk dirinya, dia tidak mengenal hak asasi manusia dalam dirinya, suka-sukanya membeli dia, terserahlah, dibawa di pasar budak lah pada saat itu apa? Yusuf. Nah, itu kan kayak pasar ayam, saudara, bukan pasar ayam Ancol. Itu pasar ayamnya lain lagi itu. Nah, itu masih ada nggak pasar ayam? Gua nanya. Pasar ayam Ancol. Jadi kita bisa bayangkan orang dia dibawa ke pasar budak, menjadi budak. Nah, saya dapat bayangkan bagaimana dia dikumpulkan dengan orang-orang, mimpi apa gua seperti ini. Nah, kita lihat proses yang kedua ini sedang terjadi. Artinya apa? Saat itu dari orang bebas, orang merdeka, orang yang dimanja, orang disayang oleh seorang bapak yang bernama Yakub, Yusuf sangat disayang. Ternyata sekarang langsung berubah proses hidupnya menjadi apa? Dulos, menjadi budak, menjadi kacung kampret, saudara. Nggak punya harga. Lihat, itu proses yang Tuhan sedang latih dia. Sedang nggak punya nilai diri. Dari orang yang berharga langsung nggak punya nilai. Tapi perhatikan, saudara, lihat pemeliharaan Tuhan lewat Potifar. Jadi waktu itu Potifar datang, saya percaya itu bukan mau-maunya, itu rencana Tuhan. Pasal 39 ayat 1 sampai 6 saya baca ya. Setelah dia jadi budak nih ya, pemeliharaannya kita lihat 39 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi kepala apa? Pas Pampres. Sekarang apa pas Pampres? Mayor Jenderal 2 bintang ya kan? Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ, ke pasar budak maksudnya. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, lihat. Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Sudah jadi budak belum? Sudah, tapi penyertaan Tuhan ada nggak? Nah, ini kita jelaskan, pendidikan berjalan, tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, lihat. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, wow, luar biasa, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan apa? Memberkati rumah orang Mesir. Lihat, kalau Tuhan menyertai seseorang, orang itu kemanapun pasti membawa berkat. Percaya saja. Saudara masuk restoran yang sepi, begitu kita masuk,
Tiba-tiba orang begitu banyak datang masuk restoran itu. Kok tahu? Gue berapa kali coba tes. Sama kan? Berarti kita disertai Yusuf di mana kita datang membawa berkat, bukan membawa kacau balau. Itu roh setan yang ada, bukan roh Tuhan. Dan kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi saudara lihat, Tuhan izinkan jadi budak, tapi ada pemeliharaan Tuhan melalui Potifar. Tuhan pilih, dan saya bayangkan Potifar datang pasar budak, pasti dong dia pilih-pilih kan. Lihat, enggak, lihat lagi, oh enggak. Tiba-tiba dia lihat pada seorang anak muda, itu dia, gue bayar berapa. Saudara pikir ini kebetulan nggak? Tidak, ada rencana Tuhan. Akhirnya dia pilih Yusuf dibawa bekerja. Ternyata setelah Yusuf bekerja di situ, Yusuf bekerja rajin luar biasa, yang luar biasa. Dia berikan yang terbaik bagi Potifar. Dan akhirnya Potifar melihat orang ini luar biasa, yang luar biasa. Potifar merasa semakin diberkati selama Yusuf bekerja sama dia. Bukan bikin hancur, saudara. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan. Sekarang kuserahkan seluruh aktivitas dalam rumah tanggaku, engkau yang ngatur. Aku tidak perlu urus, kecuali bini gua aja. Bayangkan, nah satu sisi saudara lihat, selain Tuhan mulai pelihara Yusuf, dia mau dilatih nggak jadi pemimpin? Dipercayakan untuk mengatur, itu kan tanpa disadari sedang dilatih menjadi seorang pemimpin. Kepala rumah tangga kan? Dia ngatur semua dan diberkati luar biasa rumah tangga itu. Tuh lihat, jadi budak sedang terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan memproses Yusuf, membuat dia semakin berkualitas, sedang juga terjadi. Amin? Nah ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Jadi bukan hal-hal yang kebetulan kalau Potifar memilih Yusuf, dan Yusuf dilatih menjadi pemimpin. Makanya kita lihat di ayat yang keempat situ dikata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Lihat, dia bekerja sebagai budak, tapi ini budak luar biasa, diberikan kepercayaan menjadi pemimpin. Lihat, kita sudah mulai lihat pendidikan berjalan, tapi proses penyertaan Tuhan yang memberkati Yusuf juga sedang terjadi, menjadi seorang pemimpin. Naik lagi lebih lanjut. Hal yang ketiga, dan kita lihat pendidik selanjutnya melalui istri Potifar, Tante Poti. Ya kan? Diapain? Di-feed. Nah, lihat ayat 13-16. 13-16. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Jadi ini si Ucup. Tante Poti rupanya Ucup tuh ganteng banget mungkin ya. Mirip-mirip gua lah kira-kira. Banyak gua ya kan, yang masing-masing lah kita bilang. Jadi naksir berat saudara ya kan. Tante Poti ini kan, dia Ucup. Lalu digoda-goda mungkin cup tiap hari ya kan. Untung Ucupnya Ucup beneran. Kalau Ucup kayak waduh bisa lari ke dalam nih. Dalam tangannya telah ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak keras, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang, yaitu Potifar. Jadi rupanya karena ganteng, Tante Poti udah gregetan nih, lihat kan, digoda dari hari ke hari. Ucup, ya kan, Ucup nggak mau saudara, sampai udah nggak tahan, ditarik itu Ucup. Tapi Ucup karena benar kualitasnya, dia lepas jubahnya itu, dia lari keluar tanpa jubah. Jubah itu menjadi fitnah. Pendidikan selanjutnya terjadi nggak?
Dari sejak saat itu masuk penjara. Dia teriak-teriak sengaja bikin heboh, diputar balikan. Tuh lihat nih orang yang kau percayakan kerja sini, lakukan ini, difitnah. Datang suaminya si Empoti ini, diceritakan sama tantenya. Dari sejak saat itu apa yang terjadi? Dia difitnah dan akhirnya apa? Masuk penjara. Menurut saudara, kalau kita lihat sampai cerita di sini aja, gagal nggak? Habis sudah. Habis cerita Yusuf sudah. Mau penjara, jadi narapidana. Ya. Tapi kita lihat, ternyata Tuhan tetap Tuhan yang memelihara. Dia mendidik, tapi di balik pendidikan ada rencana dia dan dia tetap pelihara. Kita lihat selanjutnya pemeliharaan Tuhan. Lewat apa? Kepala penjara. Lihat ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Lihat, ini kata-kata ini saudara lihat ya. Tapi Tuhan menyertai. Saya mau katakan hari ini, apapun kalau Tuhan menyertai kita, amin sudah. Masalah terjadi, tapi selama Tuhan menyertai, oke semua. Amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Memang emas dibuang kemana tetap emas. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua, lihat, tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dia di penjara, tapi pendidikan Tuhan berjalan. Tapi penyertaan Tuhan yang membuat dia terus mengangkat. Hidup Yusuf tetap terjadi. Lihat, ada peningkatan nggak? Tadi ngurus rumah tangga hanya berapa orang, sekarang diserahkan kepala penjara karena kualitasnya mengurus seluruh penjara. Lebih banyak nggak? Berarti peningkatan nggak dalam kepemimpinan terjadi? Wow, berarti luar biasa Tuhan ya. Nah, hidup kita sebenarnya seperti itu, saudara. Cuma kadang-kadang kita nggak sadari, saudara. Dan akhirnya dia lagi sedang duduk-duduk, mungkin dalam penjara, ketemulah juru roti, juru minum. Kelihatannya sederhana. Coba baca ayat 40 ya, ayat 9-13. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya ya. Jadi datang sebenarnya dua orang, satu juru roti, satu juru minum. Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf padanya, beginilah arti mimpi itu ketiga. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu. Engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun itu seperti dahulu kala ketika engkau apa? Jadi juru minum. Jadi ini karena ada kesalahan, juru roti dan juru minum itu di penjara. Nah, mereka sama-sama dalam penjara ketemu Yusuf. Juru roti, juru minum bermimpi. Lalu apa? Mereka menceritakan, yang juru roti menceritakan mimpinya, lalu Yusuf berkata, engkau akan dibunuh, tidak akan dikembalikan. Nah, juru minum juga menceritakan itu. Lalu dia katakan, nanti engkau akan dikembalikan, engkau akan dipakai kembali menjadi juru minum raja. Dan satu pesan dia katakan, tapi setelah engkau nanti sudah keluar menjadi juru minum dipercayakan, ingatlah akan aku. Hanya itu dia ceritakan, selesai. Nanti saudara bakal baca nanti di rumah semua. Sampai satu saat datanglah, sudah berjalan ya, Yusuf tetap berjalan dalam penjara, aktivitas dia kerjakan. Sampai satu saat raja bermimpi dan tidak ada dapat mengartikan mimpi itu. Dipanggil suruh ahli sihir, ahli nujum, semua tidak ada yang dapat apa? Menyampaikan. Tiba-tiba teringatlah juru apa? Juru minum ini. Juru minum ini teringat tentang apa? Tentang seorang bernama
Yusuf yang pernah menceritakan arti mimpinya, maka dia menghadap raja menceritakan, aku ingat aku dulu punya teman bernama Yusuf ada di penjara. Dia bisa mengartikan semua apa yang aku mimpikan, maka sekarang aku bisa kembali seperti ini karena dia yang sudah mengartikan mimpi itu. Raja bilang panggil dia. Dan akhirnya diperhadapkan dengan raja dan dia menyampaikan semuanya itu. Saudara lihat, akhirnya terjadi apa? Sesuatu yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan di posisi yang keempat. Akhirnya kita lihat di posisi yang keempat akhirnya terjadi kejadian 41. Kita lihat di situ ayat 39 sampai 44. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Jadi setelah itu juru minum menceritakan, Yusuf dipanggil. Maka raja menceritakan mimpi, Yusuf mulai mengartikan semuanya. Lalu perhatikan itu, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh apa? Semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti apa? Seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh apa? Tanah Mesir. Sudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dan jarinya, materainya dari jarinya dan mengenakannya pada apa? Jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh kenaikan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kita lihat akhir cerita ini, Fir'aun memimpi-mimpi apa itu? Tahu nggak mimpinya? 7 itu loh, lembu gemuk, lembu kurus menelan lembu gemuk. Lalu lembu setelah itu apa? Ada 7 tahun itu loh. Kalau saudara baca ya, tahu kan cerita itu kan? Dan akhirnya mengartikan bahwa nanti ada masa panen besar-besaran selama 7 tahun. Tapi setelah itu apa? Ada masa kesukaran sangat kemiskinan sangat luar biasa, terjadi kekeringan. Nah, dia ceritakan, dia mengartikan mimpi daripada Fir'aun itu, raja itu pada saat itu. Lalu ya raja minta, kalau gitu apa yang kita harus kerjakan sekarang? Dia bilang begini, Tuhan, selama 7 tahun masa panen, setiap penghasilan keluarkan 1/5, taruh di lumbung simpan, untuk mempersiapkan nanti pada masa kelaparan kita punya stok pangan cukup. Itu terjadi. Akhirnya raja bilang, gila orang ini, luar biasa, ngapain susah-susah, pilih aja dia menggantikan aku menjadi wakilku di dalam negeri Mesir. Singkat cerita, akhirnya dia dilantik menjadi orang kedua di Mesir. Kita lihat sini, luar biasa nggak? Dari seorang yang tidak diperhitungkan, Tuhan angkat menjadi orang kedua raja muda di Mesir. Tapi kalau kita lihat, ada proses berjalan nggak? Dididik, dilatih, tapi bersamaan ada penyertaan Tuhan menyertai dia, dan itu penyertaan itu selalu melindungi dia. Kalau ada hal-hal yang di luar dari rencana Tuhan, digagalkan oleh Tuhan, sampai dia menjadi seorang raja muda di Mesir. Raja tidak bekerja apa-apa lagi. Semua yang menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Mesir pada saat itu adalah Yusuf. Amin. Menjadi luar biasa. Sampai waktu masa kelaparan, orang-orang Israel datang. Yakub memerintahkan saudara-saudaranya datang untuk mencari apa? Gandum di Mesir, karena kelaparan seluruh menjelajah seluruh Timur Tengah pada saat itu. Dan akhirnya mereka tidak tahu yang menjadi orang memerintah di Mesir itu adalah Yusuf. Rajanya nggak tahu. Waktu saya baca, jujur saya menangis, saudara. Kenapa menangis?
Waktu saudaranya lihat dia, tidak tahu saudaranya bahwa inilah adalah siapa? Yusuf. Tapi waktu Yusuf melihat, ya kakak-kakak gue datang, saudara tahu apa dia lakukan? Dia masuk kamar, dia menangis. Apa dasarnya? Karena kasih Tuhan melingkupi hidupannya. Gak ada kebencian, tidak ada balas dendam, gak ada iri hati. Kenapa? Proses itu membuat seperti itu. Kadang-kadang kita diproses Tuhan, saudara. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Makanya kita bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Amin. Kadang-kadang kita hanya mau langsung, wah, mau supaya aku kelihatan hebat. Tapi proses itu kita tidak mau. Gak ada, saudara. Lihat ayat ke-50, Kejadian 50. Singkat cerita, sampai cerita itu terbongkar. Oh, ternyata yang memerintah kita nih Yusuf. Saudara lihat, dikerjain sama Yusuf sempat saudaranya. Panggil, pulang lu, bawa. Dia sengaja masukin sesuatu di dalam karung gitu ya kan. Kalau kita baca itu dikerjain sama Yusuf. Tapi sebenarnya bukan, Yusuf pengen supaya mereka kembali lagi gitu loh. Bawa siapa? Saudaranya yang dia kangenin itu loh, Benyamin. Akhirnya terjadi peristiwa itu semua. Mereka nggak tahu sampai akhirnya terbukalah cerita itu. Dan maka digenapilah dalam Kejadian pasal 50 ini. Kejadian 50 ayat yang keberapa? Coba saya baca aja ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita. Wih, dia pikir gila yang gara-gara kita dulu kerjaan, sekarang paling nggak mungkin ya kan? Ayat 15. Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini berpikir saudara Yusuf. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan. Ya, ini supaya protek diri ya kan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu ya kan. Dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Ini mereka sampaikan kepada Yusuf seakan-akan ini pesan ayahnya untuk karena ketakutan, saudara. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ya ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Lihat, Yusuf dengar gitu malah menangis. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Lihat. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kak pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa nggak? Orang merancangkan yang jahat, tapi dia bilang, apa yang kau rancangkan itu untuk kebaikan. Seperti yang terjadi sekarang ini, melihara satu bangsa yang besar. Dia melihat sekarang dengan kacamata Tuhan di dalam hidupannya. Kalau kita kira-kira gimana? Kenapa ini terjadi? Proses membuatnya. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu berbicara tentang apa? Matius 5 ayat 28. Itu berbicara sempurna di dalam kasih. Selesai. Itu bukan sempurna tidak bisa lagi berbuat salah. Bukan. Saya mau tanya, kalau orang sempurna dalam kasih Tuhan, dia mencurangi orang lain nggak? Tidak mungkin. Orang menjahati dia dalam bisnis mungkin dicurangi, dia balas nggak? Karena kasih. Amin. Nah, inilah ajaran paling mendasar bagi kita hari ini. Amin. Tuhan memproses kita, Tuhan mendidik kita ya. Tapi jangan takut, bersama pemeliharaan pendidikan itu, dia menyertai kita dan dia melindungi kita seperti biji matanya. Amin. Dan akhirnya tanpa sadar kita lewat proses itu, akhirnya kita menjadi sempurna seperti dia. Ini yang Alkitab mengajarkan kita. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan pendewasaan iman
dalam mengiring Kristus itu akan terjadi dua sistem yang Tuhan berlakukan. Pertama yang namanya pendidikan Allah akan terjadi, tapi jangan takut, bersama pendidikan juga ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini selalu terjadi. Itu sebabnya hari ini kita sudah belajar hal yang sangat prinsip sekali dalam kekristenan, supaya iman kita terus bertumbuh dalam mengiring Tuhan. Pendewasaan iman dalam mengiring Kristus terjadi dalam kehidupan kita lewat hal-hal ini. Biar ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Dan sebagai bukti nyata, kita akan melakukan apa yang namanya perjamuan kudus. Alkitab berkata, perbuatlah ini setiap saat menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita melakukan perjamuan, kita ingat bahwa Yesus telah mengasihi kita habis-habisan. Siapa yang ingin dikasihi Tuhan lebih lagi? Gak bisa. Tuhan tidak bisa mengasihi kita lebih lagi. Sudah habis kasihnya diberi. Amin. Terpancing emang. Gue juga dulu pernah nanya di luar, siapa ingin mengasihi Tuhan lebih banyak? Kata gue bilang nggak bisa. Kenapa? Udah habis kasihnya, habis-habisan. Udah nggak bisa lebih lagi, mau apa? Sekarang tinggal kita sebesar apa kita membuka hati untuk kasih, itu yang kita alami. Amin. Tinggal kita sekarang. Nah, kalau kita Tuhan izinkan lewat proses-proses itu karena Dia mengasihi kita supaya kita terus bertambah, bertumbuh dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.